Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester, ulangan akhir semester Gazal pada mata kuliah studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Saifuddin MA. Pertanyaan yang pertama, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jelaskan dengan dalil. Jawabannya, apakah yang dimaksud dengan qadim itu? Qadim bermaksud tidak ada permulaan bagi adanya. Ulama ilmu kalam atau ilmu usuluddin membagikan qadim itu ada tiga, yaitu qadim zamani, qadim idhofi, dan qadim zati. Al-Quran itu bersifat qadim zati yang tidak ada permulaan bagi adanya. Dengan perkataan yang lain, Al-Quran itu bukan mahdas, bukan baru. Walaupun yang kita lihat mushafnya sendiri daripada kertas dan tulisan bahasa Arab yang bersifat baru. Mesti difahami Al-Quran itu kalamullah, kalam salah satu daripada sifat Allah Ta'ala. Mustahil kita katakan sifat Allah Ta'ala itu baru, yakni ada permulaan bagi adanya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran sangatlah jelas bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, lafal-lafalnya dari Allah dan merupakan kalamullah. Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar sebagaimana didengar oleh para malaikat dan juga didengar oleh para nabi. Di antara didengar oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa digelari dengan kalimullah yang diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukti dalilnya yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 253 yang artinya Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dalil yang lain disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kalamallahu Musa taklima. Dan rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Jika Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki, dengan bahasa apa saja yang Allah kehendaki, dan dengan topik apa saja yang Allah kehendaki, serta kapan saja Allah kehendaki, akan tetapi tentunya firman Allah tidak seperti kalam makhluk. Suara Allah tidak seperti suara makhluk, sebagaimana zat Allah tidak seperti zat makhluk. Itu jawaban soal yang pertama. Yang kedua adalah apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jawabannya, ilham disebut juga intuisi atau inspirasi, adalah bisikan hati berupa pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, baik kepada Rasulullah maupun selainnya. Ilham bagi para nabi dan rasul adalah wahyu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syura ayat 51 yang artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Mujahid dalam menafsirkan ayat di atas berkata membisikkan di hatinya berupa ilham darinya, sebagaimana diilhamkan kepada Ibu Musa dan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Imam Nawawi berkata yang dimaksud dengan wahyu dan pada ayat tersebut menurut jumhur ulama adalah ilham dan mimpi ketika tidur, dan keduanya disebut wahyu. Sebagaimana wahyu, ilham diterima oleh Rasulullah SAW dengan perantaraan malaikat. Beliau mendapatkan sesuatu di hatinya tanpa mendengar suara malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Ruhul Kudus membisikkan di hatiku bahwasannya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rezeki dan ajalnya, dan bertakwalah kepada Allah dan baiklah dalam berdoa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Jelaskan dengan dalil. Jawabannya, Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tidak langsung dalam sekali.
Jadi Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hal ini karena menurut tuntutan peristiwa yang melatar belakanginya. Setiap ayat yang diturunkan berdasarkan suatu peristiwa atau tanpa sebab yang tersirat hikmah di dalamnya. Adapun susunan surat-surat Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang adalah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW kalau beliau membacanya baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Para sahabat sepakat untuk menyusun Al-Quran tidak seperti proses turunnya ayat tersebut, tetapi sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi seperti dapat kita lihat pada Al-Quran sekarang. Tidak pernah turun wahyu kepada Nabi kecuali wahyu sebelumnya telah ditulis, diamalkan dan dihafalkan. Kemudian dihimpun dalam satu mushaf zaman Abu Bakar As-Siddiq khalifah yang pertama dari Khulafaur Rasyidin dan diperbanyak di zaman Utsman bin Affan. Jadi para sahabat Nabi itu selain menghafalkan Al-Quran juga menyelamatkan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Nama-nama Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya adalah di antara para sahabat-sahabat Nabi yang mendapat tugas menuliskan Al-Quran pada bahan-bahan yang sudah ada. Di zaman Utsman bin Affan, Al-Quran diperbanyak lalu dibagikan ke daerah gubernuran. Pertanyaan yang keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Jelaskan dengan dalil dan dengan membandingkan mukjizat-mukjizat lainnya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi lainnya. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Karena itu Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar dari semua mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Mukjizat para nabi dan rasul terdahulu berupa mukjizat materi bersifat indrawi, tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal sepanjang masa, yaitu Al-Quran Al-Karim sebagai mukjizat terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan kepadanya. Begitu pula mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya tidak nampak lagi fisik dan bekasnya, kecuali kisahnya saja yang dapat diketahui melalui pemberitaan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran punya kemukjizatan, diantaranya terjaga keasliannya hingga akhir kiamat. Yang kedua, tidak ada yang bisa membuat Al-Quran tidak ada yang bisa membuat ayat serupa dengan Al-Quran. Hal ini terbukti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23-24. Yang menerangkan bahwa Allah menantang orang-orang bersastra tinggi untuk membuat surat semisal Al-Quran. Mereka tidak mampu melakukan itu. Yang ketiga, pengaruhnya terhadap orang Arab kala itu, Al-Quran turun di tengah-tengah orang kafir yang berbuat kerusakan. Namun Al-Quran dapat membuat hati mereka menuju kebenaran dan menjadi bersih dari kejahiliahan. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Jelaskan dengan dalil. Sebagian para ulama menyatakan bahwa hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukallaf atau orang dewasa. Sebagian orang yang menganggap wajibnya menerapkan kaidah tajwid secara mutlak berdalil dengan ayat waratil Qur'ana tartila, yaitu Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Tartil di sini dimaknai dengan hukum-hukum tajwid. Kita simak penjelasan para ulama tafsir mengenai ayat ini seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan. Kalimat ayat waratilil Qur'ana tartila dan bacalah Al-Quran dengan tartil, maksudnya bacalah dengan pelan karena itu bisa membantu untuk memahaminya dan mentadaburinya. Imam At-Tabari juga menjelaskan dari firman bacalah Al-Quran dengan tartil, maksudnya Allah Azza wa Jalla mengatakan perjelaslah jika engkau membaca Al-Quran dan bacalah dengan tarasul, dengan pelan dan hati-hati. Imam Asy-Sya'di menjelaskan makna bacalah Al-Quran dengan tartil, karena membaca Al-Quran tartil itu adalah membaca disertai dengan tadabbur
tafakur. Hati bisa tergerak karenanya menghamba dengan ayat-ayat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala dan tercipta kewaspadaan dan kesiapan diri yang sempurna kepadanya. Selanjutnya pertanyaan yang keenam. Bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Jelaskan dengan dalil. Sebagaimana diketahui bahwa haid adalah merupakan hadas besar yang harus dihilangkan dan dengan melakukan mandi wajib. Selain haid, junub pun juga diberlakukan hukum yang sama. Namun ada perbedaannya terutama dari segi waktu. Imam Asy-Syakrani dalam kitabnya Al-Mabsut menegaskan haram hukumnya bagi wanita haid memegang mushaf dan membaca Al-Quran secara utuh. Adapun dalam madhab Syafi'i menganut pemahaman yang sangat ketat melarang muslimah haid membaca Al-Quran. Salah satu ulama madhab ini adalah Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu menjelaskan haram hukumnya bagi muslimah haid membaca Al-Quran sebagaimana jumhur ulama di kalangan madhab ini. Sedangkan menurutnya masa haid yang berlangsung beberapa hari biasanya tidak akan sampai membuat seseorang lupa pada hafalannya. Kekhawatiran akan hilangnya hafalan Al-Quran dapat ditampi dengan menghafal atau bermurojaah terus-menerus di dalamnya. Menurut madhab Hambali, mayoritas ulama tidak melarang muslimah haid untuk membaca Al-Quran. Alasannya mengacu pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidaklah Nabi melarang seseorang membaca sesuatu pun dari Al-Quran selama dia tidak dalam keadaan junub. Alasan dari jumhur ulama yang melarang membaca Al-Quran ketika haid atau menyentuhnya adalah dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang beriman. Pertanyaan yang ketujuh. Tafsir ayat berikut ini dengan pendekatan tarbawi. Quran surat Al-Baqarah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maksud ayat di atas, kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam. Jika dikatakan kepada mereka, mereka adalah kelompok munafik. Ada ulama tafsir mengatakan mereka itu kelompok Yahudi. Adapun yang mengatakan adalah orang-orang yang beriman. Menurut Imam Al-Baidawi, dalam tafsirnya tindakan kerusakan kelompok munafik adalah upaya mengobarkan perang dan fitnah dengan membuat tipu daya untuk umat Islam dan kelompok dengan orang kafir serta membuka rahasia umat Islam di tengah mereka. Tindakan seperti ini membawa mafsadat di muka bumi bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Pelajaran yang dapat dipetik dari tafsir ini adalah pendidikan di mana akhlak yang fasad yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada kala itu. Demikian jawaban kami. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih kepada Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.